Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ekspansi usaha, merger, akuisisi dan konsolidasi yang beranggotakan saya sendiri Lismaya Dewardani, Nurul Auliana Putri, Dwi Patina, dan Rizkia Ananda Putri. Baik, langsung saja pengertian merger yang akan dijelaskan oleh Nurul. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian merger. Merger adalah dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang merger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang merger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan, pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Kekurangannya, di dalam merger harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan, untuk mendapatkan persetujuan tersebut, diperlukan waktu yang lama. Berikut ada contoh merger, yaitu bergabungnya Lipobank dengan Cim Niaga pada tahun 2008. Setelah proses merger, Lipobank tidak beroperasi sebagai entitas tersendiri dan melebur menjadi satu kesatuan dengan Bank Cim Niaga. Baik, selanjutnya ada rumus dari merger. Yang pertama ada PVAB sama dengan gains ditambah PVA ditambah PVB. Kemudian ada cost sama dengan cash expense dikurang PVB. Selanjutnya NPV sama dengan gains dikurang cost. Selanjutnya menghitung biaya merger. Perusahaan A mempunyai nilai sebesar 5 juta rupiah dan perusahaan B mempunyai nilai 1 juta rupiah. Jika kedua perusahaan merger, maka terjadi penghematan biaya dengan nilai sekarang PV sebesar 1.020.000 rupiah. Yang A, hitunglah biaya merger bagi perusahaan A jika perusahaan B dibayar dengan kas sebesar 1.500.000 rupiah. Yang B, hitunglah NPV dari merger tersebut. Apakah merger layak untuk dilaksanakan? Jadi jawabannya PVAB sama dengan gains plus PVA plus PVB. PVAB sama dengan 1.020.000 rupiah ditambah 5 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah. Didapatkan hasil sebesar 7.020.000 rupiah. Kemudian selanjutnya yang A, cost sama dengan cash expense dikurang PVB. Cost sama dengan 1.500.000 rupiah dikurang 1 juta. Cost sama dengan 500.000 rupiah. Yang B-nya untuk mencari NPV yaitu gains dikurang cost sama dengan, ini ada rumus dari gainsnya ya sama costnya, PVAB dikurang PVA plus PVB dikurang cash expense dikurang PVB. Nah NPV-nya itu 1.020.000 rupiah dikurang 500.000. 500.000 ini dari cost yang tadi kita hitung ya. Didapatkan NPV sebesar 520.000 rupiah. Nah, jadi untuk yang A itu biaya bagi perusahaan A merupakan pendapatan bagi perusahaan B. Nah, untuk yang B, yang untuk mencari NPV yaitu karena NPV-nya positif, maka merger layak dilaksanakan. Akuisisi yang akan dijelaskan oleh Rizkia Ananda Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan, take over, sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihannya yang pertama, akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. Yang kedua, dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli. Dan yang ketiga, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat. Kekurangan akuisisi yang pertama, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Yang kedua, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Dan yang ketiga adalah, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi, aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Berikut ini contoh akuisisi. Contoh akuisisi yang baru saja terjadi yakni entitas usaha grup Jarum yakni PT Global Digital Niaga alias Blibli.com bersiap mengakuisisi saham PT Supra, Boga Lestari, TBK, Ranch,
Hal ini sebagai langkah untuk mempercepat perluasan ekosistem bisnis e-commerce yang dijalankan oleh Blibli.com. Selanjutnya yaitu ada merger dan akuisisi berdasarkan jenis perusahaannya. Ada 4. Yang pertama yaitu horizontal merger adalah terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung. Yang kedua, congeneric merger terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier dan customer-nya. Yang ketiga, vertical merger terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier. Dan yang terakhir, yang keempat, conglomerate merger terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan bisnis melakukan merger. Selanjutnya ada rumus dari akuisisi. Yang pertama yaitu cost sama dengan jumlah lembar saham dikali harga penawaran dikurang harga saat ini. Rumus selanjutnya yaitu NPV sama dengan gains dikurang cost. Baik, selanjutnya ada menghitung biaya dan manfaat dari akuisisi. Diketahui jumlah lembar saham PTX sebesar 50.000 lembar dengan harga saat ini sebesar Rp10.000 per lembar. Dengan demikian, nilai equity PTX adalah 500 miliar rupiah atau PVX sama dengan 500 miliar. Jumlah lembar saham PTZ sebesar 10.000 lembar dengan harga saat ini sebesar 6.000 per lembar. Dengan demikian, nilai equity PTZ adalah 60 miliar atau PVZ sama dengan 60 miliar rupiah. Apabila PTZ akan dibeli oleh PTX atau PTX disebut sebagai acquiring company dan PTZ disebut acquired company, maka kemungkinan sekali para pemegang saham PTZ akan meminta harga yang lebih tinggi dari Rp6.000 per lembar. Mengapa? Karena jika PTX juga hanya menawar dengan harga Rp6.000 per lembar, maka pemegang saham PTZ juga dapat menjual sahamnya ke bursa atau ke pemodal lain dan memperoleh harga yang sama. Misal, PTX menawarkan harga sebesar Rp8.000 per lembar. Berapa biaya akuisisi tersebut? Jawabannya yaitu cost sama dengan jumlah lembar saham dikali harga penawaran dikurang harga saat ini. Cost sama dengan 10 juta dikali Rp8.000 dikurang Rp6.000. Dihasilkan sebesar 20 miliar. Karena itu, PTX hanya bersedia membayar PTZ dan harga 20 miliar lebih mahal kalau dengan pembelian tersebut. Diharapkan PTX akan dapat memperoleh manfaat lebih besar dari 20 miliar rupiah. Manfaat ini hanya akan terjadi kalau diharapkan akan timbul sinergi. Misal, PTX adalah perusahaan industri makanan dan minuman, sedangkan PTZ adalah perusahaan distribusi yang saling berkaitan ya. Misalkan, diharapkan dari akuisisi tersebut, PTX akan dapat menghemat biaya distribusi sebesar 3 miliar rupiah pada tahun depan dan penghematan tersebut diharapkan akan meningkat sebesar 10% per tahun selamanya. Jadi jawabannya, gain sama dengan 3 miliar dibagi 0,20 dikurang 0,10. Nah, dihasilkan gainnya sebesar 30 miliar rupiah. Untuk NPV sama dengan gains dikurang cost, yaitu 30 miliar dikurang 20 miliar sama dengan 10 miliar rupiah. Jadi NPV atau manfaat bersih bernilai positif. Hal ini menunjukkan adanya manfaat ekonomi bagi peristiwa akuisisi tersebut, sehingga akuisisi layak untuk dilanjutkan. Dan selanjutnya ada konsolidasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Konsolidasi adalah penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih, di mana untuk meneruskan kegiatan usaha gabungan dibentuk perusahaan baru dan semua perusahaan yang bergabung menghentikan kegiatannya. Adapun kelebihan dan kekurangan konsolidasi, yang pertama, kelebihannya akan mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan atau kelompok lain. Yang kedua, menghindari likuidasi bagi perusahaan yang mengalami kesulitan permodalan. Dan kekurangannya, yang pertama, dengan adanya peleburan beberapa perusahaan mengakibatkan perusahaan lama akan hilang. Dan yang kedua, membutuhkan waktu lagi untuk memperkenalkan perusahaan baru dalam konsolidasi. Contoh konsolidasi, contoh proses konsolidasi adalah Bank Mandiri sebagai konsolidasi karena awalnya Bank Mandiri berasal dari berbagai perusahaan yang kemudian bersatu membentuk nama perusahaan baru. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.